Mereka menikmati segala-galanya. Sementara kita berpada atas apa adanya. Karena kita tidak mau mengambil yang bukan bagian kita. Karena tidak mau kita kaya dengan cara-cara tidak benar. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Assadai. Berikut Assadai News minggu ini. Berita sukacita, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak B. Silain, Buru Rumapea, Rayon 20, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 di Klinik Kasih Ibu Pangkalan Kerinci. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita sukacita, telah lahir seorang putri, anak kedua bagi keluarga Bapak Nathanael Nenggolan, Borusitorus, Rayon 23, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 di Rumah Sakit Evarina Pangkalan Kerinci. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Senin, ibadah pelwab jam 6 sore di Geraha El Shaddai. Doa pemuda jam 7 malam di altar gereja. Kamis, doa Biston jam 19.30 di gereja. Jumat, doa puasa jam 10. Berarti tadi dia sudah mau meninggalkan Tuhan, mau meninggalkan ketaatannya, mau bergabung dengan orang pembuat-pembuat itu yang penting dapat untung. Sudah tergoda. Tapi akhirnya setelah dia diingatkan oleh Tuhan, dia berkomitmen, menjauhlah daripada aku tidak mau bergabung dengan kalian. Sekalipun kalian kaya-kaya karena melakukan kejahatan, sekalipun kalian bisa menikmati semuanya, aku tidak mau dekat dengan kalian, aku tidak mau kompromi dengan kalian, aku mau tetap hidup dengan benar. Hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Aku tidak mau tergoncang imanku. Aku tidak mau jauh dari Tuhanku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kalau kita dekat dengan Tuhan, ada saja halangan. Ada saja mencoba-coba kita menghambat dekat dengan Tuhan. Sahabat kita kah? Ngapain kau ke gereja? Ngapain kau sok-sok bertobat? Lihat kami ini. Tidak perlu Tuhan, tidak perlu berdoa waktu makan, kami sehat-sehat. Tidak perlu jujur, dengan cara kami banyak uang. Bodoh kau, rajin kau ke gereja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hati-hati kita dengan siasat iblis. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada saja hambatan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 73:27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Binasa identik dengan dari bahasa Inggrisnya mengalami kehancuran. Moralnya hancur. Itu makanya orang tua selalu berkata, jangan jauh kau anakku dari Tuhan. Jangan jauh kau anakku dari gereja, supaya kau jangan rusak. Karena firman Tuhan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu, siapa yang tidak takut akan Tuhan, siapa yang tidak peduli tentang Tuhan, akan binasa, akan mengalami hal-hal yang rusak. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Berzina yang dimaksud di sini bukan antar lawan jenis. Dia kompromi dengan orang-orang jahat. Yang kompromi dengan pembual-pembual yang tadinya menjadi orang yang beruntung. Tetapi saudara-saudara, dia mulai sadar. Dia mulai sadar, saudara. Mazmur 73:8. Tetapi aku, setelah dia diingatkan Tuhan, bahwa orang yang jauh dari Tuhan itu akan binasa. Maka dia berkata, aku akan tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan lebih tegas lagi dikatakan, di saat dia tadi ingin meninggalkan Tuhan, di saat dia ingin jauh dari Tuhan, mau bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan mereka beruntung. Sekarang dia bersadar. Dia berkata, Mazmur 73:8, tetapi aku, komitmennya ini, aku suka dekat kepada Allah.
Aku tidak mau tergoda jauh dari Tuhan. Tetapi aku suka, aku senang dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekarang dia Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Assembly. Berikut Alfada News minggu ini. akan dekat dengan Tuhan. Berita sukacita, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Besi Lain, Boru Rumah Pea. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, kalau kita mendekat kepada Tuhan dan Ia Allah yang hidup, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang penuh kasih, akan menghampiri kita. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita bersahabat dengan Tuhan, maka Dia juga akan menghampiri kita. Salah satu untuk membuat Tuhan dekat dengan kita punya inisiatif mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah hasilnya. Kalau saudara dan saya punya niat saya mau mendekatkan diri sama Tuhan, Tuhan bukan makin jauh. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Assembly. Berikut Alfada News minggu ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Berita sukacita, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Besi Lain, Boru Rumah Pea, Rayon 20, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023. Bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan? Tidak sembarangan, saudara-saudara. Tidak sembarangan, sebab Tuhan itu Allah yang suci, Allah yang agung, Allah yang kudus. Kalau Dia Allah yang suci, Allah yang kudus, bolehkah sembarangan orang bertemu dengan Dia? Maka Dia katakan, orang yang mau dekat dengan Tuhan, mau bergaul karib dengan Tuhan, dia harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Salah satu syarat harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tadi dikatakan Yakobus 4:8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tetapi Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Assembly. Berikut Alfada News minggu meninggalkan ini. hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yakobus 4:8, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini syarat yang pertama. Tahirkan, artinya tahir. Sucikan. Orang yang kena kusta jadi tahir, artinya tidak gatal-gatal lagi. Tahirkanlah tanganmu, dikatakan. Tahirkanlah tanganmu. Tangan berbicara perbuatan. Perbuatan, saudara. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Assembly. Berikut Alfada News minggu ini. Pandangan hidup. Berita sukacita, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Besi Lain, Boru Rumah Pea, Rayon 20, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 di Klinik Kasih Ibu Pangkalan Kerinci. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita sukacita, telah lahir seorang putri, anak kedua bagi keluarga Bapak Nathanael Nenggolan. Aku akan memalingkan mukaku. Loh, kok segitu Tuhan ini? Orang yang mengangkat tangan minta tolong, kok Tuhan gak mau melihat? Kita teruskan lagi. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, doa pagi, doa siang, doa malam, bahkan mungkin mencucurkan air mata, aku tidak akan mendengarkannya. Wah, kok segitunya Tuhan itu?
Saya pernah nonton YouTube. Intinya kasih. Kalau kita salah, Tuhan pasti tak mengasihi kita. Namun kita ditegur. Yang mulai mengatakan, iya, kalau ditegurkan masa segitunya Tuhan itu. Jadi artinya yang jahat pun lakukan, ya enggak terjadi apa-apa karena Allah itu kasih. Makanya hati-hati saudara nonton YouTube itu. Hati-hati. Sekarang ada ajaran Yesus itu bukan juru selamat. Heboh, lagi viral sekarang itu. Makanya enggak usah buka-buka itu. Amin. Amin. Enggak usah buka-buka. Rusak imanmu. Dikatakan, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Tuhan tidak dengar. Kenapa? Sebab tanganmu penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Darah bicara nyawa. Kalau tidak ada lagi nyawa, maka darah itu tidak berjalan lagi dalam tubuh kita. Berubahlah dia pucat dan tidak bisa bergerak lagi. Darah itu nyawa. Dikatakan, sebab tanganmu penuh dengan darah. Kau pembunuh. Tanganmu jahat. Perbuatanmu jahat. Saudara, sekarang di daerah Sumatera Utara, Kota Medan, jam 9 malam sudah takut orang keluar. Begal terjadi di mana-mana. Sampai ada kumpulan masyarakat demo ke Kapolda. Kenapa kok bebas ini sekarang? Jahat mereka. Yang penting sepeda motor dapat. Entah dia dibunuh atau dilukai enggak masalah. Yang penting dapat uang. Di gereja di Kota Medan lagi ibadah, masuk, dan itu anak-anak remaja. Anak-anak remaja. Bisa dipreteli ban-ban mobil dan dibawa pulang. Jahatnya sekarang sudah. Dan sekarang ini lebih sayang dia harta daripada nyawa orang. Tidak peduli itu. Jahat sekali orang sekarang. Sehingga sekarang orang parkir hati-hati. Orang go-kart sekarang jam 9 tidak mau lagi keluar. Kenapa? Takut, Gojek, takut keluar. Kenapa? Bekal sudah. Karena jahat. Itu anak-anak remaja sudah. Membuat cemas sudah. Maka selalu saya bilang ke anak saya, jangan kau lewat Beru jam 9 di Kota Medan. Kau harus di tempat kos. Kenapa? Di Medan sekarang sedang seperti itu. Parkir di gereja pun tidak nyaman. Tapi parkir saudara di gereja aman. Amin. Walaupun gratis. Tapi mohonlah jangan bentak-bentak anak Tuhan yang sedang mengatur. Lai ke sini. Apa kau? Jangan lagi itu. Haleluya. Apa kau? Sudah tahu ini. Sudah diatur parkir saudara. Sudah tak bayar. Kau bilang, oh, sini bu, ya. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Asagay. Berikut Asada News minggu ini. Berita sukacita, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak B. Silain, Boru Rumapea, Rayon 20, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 di Klinik Kasih Ibu Pangkalan Kerinci. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita sukacita, telah lahir seorang putri, anak kedua bagi keluarga Bapak Nathanael Nenggolan, Boru Sitorus, Rayon 23, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2020. Yang benar. Mana lebih tinggi uang parkir daripada persembahan? Saya percaya persembahanmu pasti lebih tinggi daripada uang parkir. Orang yang sadar. Orang nggak sadar dipulus-pulus di bawah uang parkir lagi. Di sini tidak ada, hanya Tuhan yang tahu. Di Pekanbaru berapa? 3.000 sudah. 3.000 sudah. Jadi kalau mampir di Alfamart bayar parkir 3.000, Aqua 3.000, 6.000.
Pada sebentar aja. Jadi kalau diparkir, ya iyalah, iya Pak. Gitu. Kalau boleh nanti Natal, ada yang gak kasih? Uang Natal ya. Mudah-mudahan ada sudah. Amin. Mereka tidak dapat gaji itu hanya karena cinta. Supaya jangan terganggu kendaraan saudara. Karena dulu saudara-saudara pernah 3 sepeda motor. Mau pulang tidak bisa dihidupkan. Dipotong nanti businya. Digunting saudara. Itu makanya sekarang saya buat ketat. Supaya jemaat El-Shaddai duduk tenang di gereja. Saudara tidak usah takut dengan kendaraan saudara. Sekarang ada di situ parkir dan ada juga security saudara. Tapi taatlah sama mereka. Tapi kalau saudara kurang nyaman, sudah ada parkir, sudah ada security, digembok lagi sebesar 1 kilo, nggak apa-apa lah. Tapi saya pastikan kendaraan saudara aman-aman. Haleluya. Dan semua terkontrol. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tangannya berbuat dosa. Oleh sebab itu, supaya kita bergaul akrab dengan Tuhan, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak benar kepada Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Kemudian dikatakan, kembali lagi, dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Saudara datang ke sini, motivasinya apa? Dulu ada pemuda, sekarang jadi anak yang baik juga. Dia bersaksi, saudara. Dia ngomong, dia masukkan di Facebook. Setelah dia pulang kembali ke kampung, kebetulan ke Sidikalang, dia bilang, saya mulai mengenal Tuhan di GPI Sadai, kata. Awalnya kawan saya mengajak karena di sana banyak wanita-wanita cantik. Paling tidak nanti bisa kenal wanita cantik, tanya nomor handphonenya, nomor WA-nya. Tetapi motivasinya rupanya seperti itu. Ada di sini punya motivasi lihat cewek. Itu wajar lah itu, daripada simpang langkam sana kalian cari. Enggak jelas, laki-laki atau perempuan. Di sini jelas. Saya pernah lewat jam 11 malam di Simpang Langkam, digoda, kulihat, laki-laki berpenampilan perempuan. Jelas. Jangan cari di sana. Saudara nanti kecewa. Laki-laki menggoda mereka. Mbak katanya suaranya suara laki-laki, penampilannya perempuan. Tapi kalau di gereja ini, lihatlah kiri kanan, jelas. Laki-laki yang ganteng, pria wanita yang ganteng sudah. Enggak apa-apalah. Menyelam sambil minum air. Yang di sampingmu tanya nanti. Sudah punya pacar enggak? Belum. Nomor berapa gitu. Biasalah itu. Tapi pemuda ini akhirnya gak ketemu dengan perempuan itu. Disitulah dia mengenal Tuhan. Tuhan luruskan motivasinya. Saudara bisa sambil cari itu, tapi paling utama motivasimu beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan chat satu yang lain yang sedang pacaran. Asik kita ini. Asik. Nanti pulang gereja kemana kita? Lagi khotbah ini, biarin aja khotbah Pak Pendeta itu. Tidak pernah capek itu. Yang penting kemana kita nanti? Di sana gitu, di sini tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu sudah. Kalau ada bertobatlah. Saya tidak tahu, Tuhan tahu. Amin. Motivasi kita harus benar. Motivasi untuk menyenangkan Tuhan. Sucikanlah hatimu. Biar motivasi kita motivasi yang benar. Hati kita tulus. Keinginan kita benar. Keinginan yang berkenan kepada Tuhan. Maka kalau mendekat kepada Tuhan, supaya kita bergaul dengan Tuhan, maka tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan tinggalkan motivasi yang tidak benar. Motivasi kita, keinginan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya, saudara-saudara, mendekat kepada Tuhan dengan hidup dalam doa. Saudara-saudara, kita ini lemah, terbatas kita. Maka selalu orang tua mengatakan, anakku kau harus dekat dengan Tuhan.
Anakku, enggak boleh kau jadi Tuhan. Enggak boleh kau jauh dari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan dengan hidup dalam doa. Ada satu contoh, saudara-saudara. Di waktu Tuhan berencana mau menghancurkan kota Sodom. Sodom yang penuh dengan dosa. Dan kebetulan Lot keponakan Abraham ada di daerah Sodom. Dan Tuhan sudah muak dengan Sodom karena perbuatan dosa mereka. Dan Tuhan sudah berfirman, aku akan menghancurkan Sodom karena mereka jahat. Padahal di situ Lot itu keponakannya Abraham. Maka dia berdoa syafaat untuk Sodom. Supaya Tuhan mengampuni orang Sodom. Dia berdoa supaya Tuhan selamatkan Sodom, penduduknya. Dia berdoa supaya Tuhan bermurah hati bagi Sodom. Dan Tuhan supaya selamatkan itu keluarganya di sana. Maka dia berdoa. Kejadian 18 ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata. Abraham mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa. Apakah doanya? Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Waktu dia berdoa, Bapa yang penuh kasih. Seandainya ada 50 orang yang percaya kepadamu, yang takut akan engkau, apakah engkau juga menghanguskan Sodom dengan penduduknya? Dia bertanya kepada Tuhan. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Dia minta engkau Allah yang adil. Apa jawab Tuhan? Tuhan berfirman. Tadi dia bertanya, seandainya ada 50 orang Tuhan benar di Sodom itu, apakah Tuhan juga membinasakan Sodom? Kemudian sama-sama nasib orang fasik dengan orang percaya. Bagaimana kalau 50 orang yang benar di situ? Apa jawab Tuhan? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Aku akan mengampuni. Saya ulangi lagi beberapa ayat. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberikan diri, berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 50 orang, dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang lima itu firmannya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Ya, minta kemurahan Tuhan, negosiasi Tuhan. Kalau cuma 45 gimana? Kurang 5. Aku tidak akan berasakan. Yang ketiga, lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Tadinya 50, kurang jadi 45, sekarang 40. Firmannya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Kalau kita lihat sampai ayat 33. Bagaimana Tuhan? Seandainya ada 10 orang yang benar di situ, apakah Tuhan membinasakannya? Tidak. Saudara, yang saya mau sampaikan bagi saudara, bagaimana berdoa itu Abraham? Dia berdialog. Berdoa itu, saudara-saudara, berdialog. Berkata-kata kepada Tuhan. Bisa bertanya kepada Tuhan, seperti Abraham. Tuhan, seandainya cuma 50 orang yang ada di Sodom itu, apakah Tuhan memusnahkan Sodom itu? Ada 50 orang. Tuhan berkata, tidak. Tuhan, izinkan aku beranikan diri sama Tuhan. Kalau dia kurang 50, hanya 45, apakah Tuhan juga membinasakan Sodom itu? Tidak. Tuhan, aku ini abu, bagai aku juga debu. Aku memberikan diri. Seandainya 40 orang, seandainya sampai 10 orang, apakah Tuhan juga membinasakan Sodom itu? Aku tidak membinasakan. Saudara, tarik pelajaran di sini. Doa itu berkata-kata kepada Tuhan.
Dua itu juga bertanya kepada Tuhan. Abraham juga bernegosiasi dalam doa. Kalau 50 bagaimana? Kalau 40 bagaimana? Itu seperti negosiasi. Berarti orang yang dekat dengan Tuhan, kalau dia berdoa, beginilah bentuknya. Saudara, Abraham seperti orang bersahabat. Seperti orang tidak ada jarak, saudara. Waktu Abraham mendekat, Tuhan juga menghampiri dia. Ya kan tadi Yakobus 8. Kalau engkau mendekat, dia akan mendekat. Ketika Abraham sedang mendekatkan diri menghampiri Tuhan dalam doanya, Tuhan juga mendekat. Mereka berdialog. Dia bertanya, Tuhan jawab. Jadi berdoa itu tidak sepihak. Tidak hanya kita sendiri. Mulai dari awal ngerocos terus. Gak ada kita berikan kesempatan bagi Tuhan menjawab. Contoh, kalau saudara pemuda belum dapat pekerjaan, kau berdoa, tanya Tuhan, Tuhan, sesungguhnya aku butuh pekerjaan. Di manakah Tuhan kehendaki saya mendapat pekerjaan? Kemudian kau berdiam diri, kau yang bertanya. Jangan langsung lanjut doa, tanya, kau bertanya, dengar. Tuhan bisa berbicara lewat hati kita. Tidak harus dengar suaranya. Berikan kesempatan dia berbicara. Ada waktunya kita meminta, ada waktu untuk berdiam, menantikan. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita seperti Abraham. Bagaimana Tuhan, kalau 50 ada orang benar, apakah Tuhan akan binasakan Sodom? Tidak aku binasakan, dijawab. Artinya saatnya Abraham diam mendengar jawaban. Saudara, pernah enggak saudara bertanya, pemuda bertanya, Tuhan siapalah pasangan saya ini? Tuhan, laki-laki, sesungguhnya Tuhan, tulang rusuk saya masih bolong. Siapa Tuhan penutup yang bolong ini? Tanya Tuhan. Tanya Tuhan, dia akan berbicara bagi saudara. Dia akan teguhkan hati saudara. Sekalipun pada saat itu tidak mendapat jawaban, mungkin pada suatu engkau ketemu dengan seseorang. Dan Tuhan yakinkan hatimu, inilah tulang rusukmu. Bagi pemudi, sudah lama menantikan jodoh. Apakah sudah bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini tulang rusuk siapa? Saya ini tulang rusuk siapa Tuhan? Tunjukkanlah Tuhan, saya ini tulang rusuk siapa? Siapakah yang Tuhan kehendaki menjadi suami saya? Siapa Tuhan kehendaki menjadi pasangan saya? Saya tulang rusuk siapa Tuhan? Engkau berdoa. Dan dengarkan suara Tuhan di hatimu. Mungkin enggak terjawab hal itu. Proses waktu. Saudara bisa ketemu. Dan ketika saudara ketemu, hatimu diteguhkan. Seperti ada suara, inilah. Kau ini tulang rusuk dia. Kau ini tulang rusuknya. Sejahtera hatinya. Begitu dibilang laki-laki itu, Salom itu langsung bergetar jantungmu. Dia bilang, tak pernah aku bergetar jantung bilang orang shalom. Tapi ketika datang mereka menulang ini langsung bergetar hatiku, contoh begitu. Kemudian diubah. Mungkin ini getar-getar saja ini. Lama-lama ditanya laki-laki itu, nomor berapa nomor teleponmu? Kenapa rupanya itu? Mulai mental perempuan ini kan. Kan biasanya perempuan gitu. Gengsinya tinggi kan. Sudah senang pun dibuat pura-pura ada senang. Kasih. Itu tinggal di mana? Oh, saya dekat dengan GPL Sadai. Oh, sepakat. Oh ya. Kok makin hatiku makin menggelora. Sama-sama disepakat kami. Ditanya lagi, di mana kau ibadah? Di GPL Sadai. Kok sama kita di situ? Akhirnya jadilah undangan dan menikahlah mereka. Karena ditanya. Saudara perlu berdoa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini benar kepada Tuhan? Apakah ini terbaik kepada saya? Dia akan jawab saudara. Sebab Tuhan menyediakan yang terbaik kepada kita. Ketika kita bertanya, dia akan jawab. Ketika kita bingung, kita bertanya, dia akan jawab.
Ketika kita tidak tahu apa-apa, kita bertanya, dia akan jawab. Yang percaya katakan amin. Dekatlah dengan Tuhan lewat doa. Apapun masalahmu, tanya Tuhan. Engkau susah, tanya Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Kau bermasalah di pekerjaan, tanya Tuhan. Tuhan, kok bermasalah pekerjaan saya ini? Ada apa nih Tuhan? Engkau sakit, tanya Tuhan. Kenapa saya sakit Tuhan? Ada apa Tuhan di dalam kesusahan saya ini Tuhan? Engkau bingung, Tuhan kenapa saya bingung sekarang? Engkau susah, kenapa saya susah Tuhan? Mungkin masa depanmu belum jelas, Tuhan, di mana masa depanku? Bagaimana masa depanku ini Tuhan? Saya ingin tahu jelas masa depanku. Dia akan tunjukkan masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Yang bertanya pasti jawab Tuhan, katakan amin. Tanyalah. Tanya. Dekat dengan Tuhan. Dia Bapa kita yang penuh sayang kepada kita. Dia pasti baik kepada kita. Dia tidak mau kita binasa. Saudara bisa bernegosiasi. Seperti Abraham. Sekalipun seperti Hizkia. Dia sudah dikatakan, kau pamit sama keluargamu. Karena penyakit ini parah. Kau akan mati. Pulang yang memberitahu ini, dia langsung menghadap dinding. Dia katakan, Tuhan, tolonglah. Sekalipun ada tanda-tanda mati, izinkan saya hidup. Berikan saya kemurahan-Mu Tuhan. Dan Tuhan memperpanjang umurnya berapa tahun? Berapa tahun? Jangan saudara terlalu rendah hati. Saudara pasti tahu. 15 tahun. Kenapa? Negosiasi. Tuhan berikan aku kesempatan. Tuhan berikan aku kesempatan. Sekalipun penyakit saya parah, berikan saya kesempatan. Berikan saya kemurahan. Abraham berkata, kalau 50 bagaimana? Tidak. Kalau 45 berapa? Tidak. Kalau 40 berapa? Tidak. Kalau 10 bagaimana? Oh tidak. Itulah orang yang bersahabat. Firman Tuhan berkata, sahabat yang baik menaruh kasih setiap waktu. Kalau kau bersahabat dengan Tuhan, kalau bergaul karib dengan Tuhan, dia pasti menaruh kasih kepada saudara setiap saat. Yang percaya katakan amin. Itu kata firman Tuhan, seorang sahabat yang baik menaruh kasih setiap waktu. Kalau dilihat kita, jalan kita tidak menuju hal yang tidak baik, dia akan tuntun kita. Kenapa? Dia baik kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bergaul kariblah dengan Tuhan. Ketika engkau berdoa, bagaimanalah berdoa dengan sahabat kita. Bermohon kepada sahabat kita. Kita lihat Abraham, begitu dia dekat dengan Tuhan. Ada saatnya dia bertanya, dia berdiam, dijawab Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang baik kalau kita dekat dengan Tuhan melalui doa. Yang percaya katakan amin. Ketika kita berdoa, dia akan mengampuni. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Al-Shaddai. Berikut Al-Shaddai News minggu ini. Berita sukacita, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak B. Silain, Boru Rumapea, Rayon 20, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 di Klinik Kasih Ibu Pangkalan Kerinci. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita sukacita, telah lahir seorang putri, anak kedua bagi keluarga Bapak Nathanael Nenggolan, Boru Sitorus, Rayon 23, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 di Rumah Sakit Evarina Pangkalan Kerinci. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Senin, ibadah pelwap jam 6 sore di Geraha El Shaddai. Doa pemuda jam 7 malam di altar gereja. Kamis, doa Biston jam 19.30 di gereja. Jumat, doa puasa jam 10.30 di gereja. Sabtu, ibadah pemuda jam 7 malam di Geraha El Shaddai. Minggu, ibadah raya pertama jam 7 pagi. Ibadah sekolah minggu jam 8 pagi di Geraha El Shaddai. Ibadah remaja dan tunas remaja jam 10 pagi di Geraha El Shaddai. Ibadah raya kedua
jam 10 pagi, disertai dengan live streaming yang dapat diakses di akun YouTube GPD El Shaddai Pangkalan Kerinci. Ibadah raya ketiga, jam 18.30 malam. Demikianlah El Shaddai News minggu ini. Jangan lewatkan seluruh rangkaian ibadah sepanjang minggu ini. Sekalipun masalah itu masih ada, tapi kita sudah dikuatkan. Sekalipun masalah itu masih kita hadapi, tapi kita mendekatkan diri dalam doa. Dia berikan kekuatan kepada kita. Dia berikan sukacita kepada kita. Dia berikan semangat kepada kita. Maka kita semangat menghadapi masalah itu. Oleh sebab itu, hiduplah dalam doa. Katakan amin. Ketika saudara mendekat dalam doa, Tuhan mendekat kepada saudara. Dia akan menjawab doa saudara. Dia akan hiburkan saudara. Yang berikutnya, saudara-saudara, karena saya lewatkan tadi, berharap hanya pada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dalam situasi apapun, dia tidak mau berharap dengan manusia. Dia pasti berharap sama Tuhan. Firman Allah berkata, Ratapan 3:25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Allah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dia selalu berharap sama Tuhan. Saudara, berharaplah senantiasa kepada Tuhan. Siapa di antara saudara kalau berharap kepada janji manusia pernah kecewa? Siapa? Sudah berjanji, diingkari, sakit kan? Siapa di antara? Berarti yang lain tidak pernah dikecewakan orang ya. Tapi ya mungkin sungkan. Tapi saya percaya semua kita pernah. Semua kita termasuk saya. Menjanjikan sesuatu tapi tidak ditepati. Itu manusia. Itu manusia. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, tidak seperti berharap kepada manusia. Manusia bisa menjanjikan sesuatu, tapi oleh karena satu hal bisa tidak ditepati, namanya manusia. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, tidak akan dikecewakan kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal, saya lupa mencatat di situ. Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya yakinkan saudara, kalau berharap sama Tuhan, tidak pernah dikecewakan Tuhan. Kalau mungkin pengharapan saudara belum nyata, sabarlah. Sabarlah, waktunya Tuhan, waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa dan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari berharap kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan dengan ibadah seperti sekarang ini. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, bertobat. Bertobat. Kalau kita bicara tentang perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu itu kan dia minta kepada Bapak, Bapak berikanlah hak warisanku. Ya dikasih. Kemudian dikasih. Dia tinggalkan bapaknya. Kemudian dia hambur-hamburkan hartanya. Hidup berfoya-foya. Dan setelah habis semua hartanya, dia mengalami kesusahan, sulit mencari pekerjaan. Dan akhirnya, saudara-saudara, karena tidak ada pekerjaan, kita tahu semua, akhirnya mencari pekerjaan apa? Bekerja, memelihara ternak apa? Berdua. Supaya bisa makan. Sudah bekerja dia tapi tidak bisa makan, sehingga dia mau makan daging ternak itu. Susahnya. Maka dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, insaf. Saudara, anak bungsu ini menurut informasi yang saya baca umurnya kurang lebih 20 tahun. 20 tahun.
Orang 20 tahun ini, kadang-kadang pemuda ini gak stabil emosi. Padahal di rumah bapaknya dia aman, semua keperluannya cukup, papanya mengasihi dia, milik papanya milik dia. Tahu-tahu dia bosan dia di situ. Papa, kasih bagianku. Kemudian ditinggalkan papanya yang baik sama dia, dia tinggalkan rumahnya yang dimana dia hidup baik, hidup berkecukupan. Dan dia bebas, tidak mau dikontrol oleh papanya. Dia mau bebas, dia mau bergaul. Zaman ini banyak pemuda-pemudi meninggalkan Tuhan yang sangat baik kepada dia. Meninggalkan Tuhan yang sudah menolong dia. Yang sudah memberi pekerjaan kepada dia. Yang memelihara hidupnya. Kemudian dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan gereja. Dia mau bergaul dengan orang-orang lain, bergabung dengan orang narkoba, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ingin bebas dia, menikmati dagingnya, menikmati dunia ini. Aku bebas. Aku mau nikmati apa yang ada padaku. Demikian anak bungsu ini. Ada beberapa pemuda seperti itu. Dia tinggalkan Tuhan yang sudah baik kepada dia, yang sudah beri pekerjaan bagi dia. Aku mau bebas, aku tidak mau dikontrol siapapun. Aku mau ikuti keinginan dagingku, aku mau menikmati masa mudaku. Tidak peduli lagi tentang Tuhan. Tetapi hidupnya jadi hancur-hancuran. Hidupnya hancur-hancuran seperti pemuda ini. Masih 20 tahun. Setelah dia susah, hancur-hancuran. Maka pun tidak bisa. Lalu ia menyadari keadaannya. Apa dia katakan? Katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Oh, rumah bapakku itu makan cukup. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku ini kelaparan karena aku tinggalkan bapakku. Di rumah bapakku dulu aku siap minum apapun, aku makan. Ada tersedia. Sekarang aku kelaparan. Aku susah. Cari pekerjaan, tidak bisa. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, orang yang jauh dari Tuhan tidak akan mengalami hal yang baik. Kalau ada yang saudara sekarang jauh dari Tuhan, walaupun engkau ada di gereja ini, tapi engkau sudah jauh dari Tuhan yang mengasihimu, yang memeliharamu, kembalilah kepada Tuhan. Katakan amin. Kembalilah dekat kepada Tuhan yang sudah memberkati engkau dulu, yang sudah mengasihi engkau dulu, yang sudah melindungi engkau dulu, yang sudah mengantar engkau ke hal yang baik. Sebelum engkau mengalami seperti anak yang hilang ini. Kembali kepada Tuhan. Haleluya. Maka saudara akan disambut. Ketika anak itu kembali, belum masuk ke pintu, langsung disambut bapaknya. Langsung disambut bapaknya. Ketika hati kita, saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Saya mau kembali kepada Tuhan. Begitu ada niatmu seperti itu, Tuhan sudah menyambut saudara. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu jangan jauh dari Tuhan. Mari dekat dengan Tuhan. Apapun keadaanmu, dekat dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan akan diberikan kepada kita. Dan sorga menjadi milik kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan menolong kita. Dekatlah kepada Tuhan. Saya minta yang bertugas perjamuan kudus, mari maju ke depan. Hanya dekat padamu, rasa